Assalamualaikum. Selamat pagi para siswa. Apakah kalian sudah sarapan? Tahukah kalian bahwa ada sebuah sistem yang mengatur bagaimana makanan dapat dicerna oleh tubuh kita? Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan bagian dari sistem tubuh yang berperan dalam mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat. Makanan kemudian melalui kerongkongan dan masuk ke lambung, tempat makanan dicerna dengan asam lambung dan enzim pepsin. Setelah dicerna di lambung, makanan bergerak ke usus kecil di mana nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan lemak diserap ke dalam darah. Proses penyerapan nutrisi ini terjadi melalui dinding usus kecil yang memiliki lipatan-lipatan kecil dan villi yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh bergerak ke usus besar, di mana air dan garam diserap kembali ke dalam tubuh. Akhirnya, sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Selain organ-organ utama tersebut, sistem pencernaan manusia juga melibatkan kelenjar pencernaan seperti pankreas, hati, dan kantong empedu yang memproduksi enzim-enzim pencernaan untuk membantu dalam proses pencernaan makanan. Keseluruhan sistem pencernaan bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak diperlukan. Lalu bagaimana penjelasan dari organ-organ manusia yang berfungsi sebagai sistem pencernaan tersebut? 1. Mulut. Mulut adalah bagian pertama dari sistem pencernaan manusia, tempat makanan dimasukkan dan dicerna. Di mulut, makanan dicerna mekanik dan kimiawi oleh enzim saliva. 2. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di kerongkongan, makanan yang telah dikunyah dan dicerna dengan saliva akan dipindahkan ke lambung. 3. Lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang dilapisi oleh lapisan lendir dan menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan. Di lambung, makanan akan dicerna lebih lanjut menjadi chyme, yaitu campuran cair dari makanan yang sudah tercerna. 4. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus merupakan tempat utama penyerapan nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Enzim pencernaan dari pankreas, empedu, dan dinding usus halus juga turut membantu dalam proses pencernaan. 5. Usus besar. Usus besar merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia dan bertanggung jawab untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa-sisa makanan yang sudah dicerna. Sebagian besar proses pencernaan telah selesai di usus halus, sehingga usus besar utamanya bertugas untuk membentuk feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. 6. Hati. Hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh manusia dan memiliki berbagai fungsi, termasuk menghasilkan empedu yang membantu dalam pencernaan lemak. 7. Pankreas. Pankreas adalah organ yang menghasilkan enzim pencernaan yang penting untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin yang dibutuhkan untuk mengatur kadar gula darah. 8. Kandung empedu. Kandung empedu adalah kantong kecil yang berperan dalam penyimpanan dan pelepasan empedu ke dalam usus halus untuk membantu dalam pencernaan lemak. Semua bagian ini bekerja sama dalam proses pencernaan manusia untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa terus giat belajar bersama di Bimbel El Fikri.